Oke teman-teman, entah kenapa saya ini tiba-tiba pengen bahas ulang ilmu manipulasi yang dulu pernah kita bahas sebelumnya. Jadi hari ini kita akan memperdalam lagi ilmu tentang manipulasi. Kita mulai dari yang paling basic ya. Buat kalian yang baru pertama kali nonton seri manipulasi, kalian boleh mulai dari sini atau dari video lama saya. Oke, langsung aja. Kita kalau tumbuh di lingkungan yang baik, itu selalu diajarkan kalau kita kerja keras, kita akan selalu bisa mendapatkan apa yang kita mau. Kalau kita jujur, kita akan dihormati. Kalau kita baik, karma atau orang lain akan baik sama kita. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu, teman-teman. Saya yakin kalian pasti pernah bingung melihat orang yang selalu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan atau yang dia mau dari orang lain. Sedangkan kalian nggak bisa. Atau ketemu seseorang yang selalu bisa mendapatkan lawan jenis dan bahkan memanipulasi mereka agar mau nurut sama dia. Yang padahal para pria-pria itu atau para wanita-wanita itu terkenal sangat sulit untuk didekati. Orang-orang ini bisa kita sebut sebagai seorang manipulator yang pintar dalam memanipulasi dan menghandle people atau orang-orang. Dan kita selama beberapa video ke depan akan mempelajari tentang taktik-taktik manipulasi yang para manipulator ini gunakan untuk kepentingan pribadinya. Dan bahkan para manipulator-manipulator hebat ini bisa menggunakan teknik manipulasinya di dunia bisnis juga, yang sering saya temui sebagai lawan saya di dunia bisnis. Tentunya semua yang saya ajarkan ini nggak akan kalian temukan dari membaca buku aja. Semua ini saya dapatkan dari pengalaman saya di kehidupan nyata ya teman-teman. Ketika saya masuk ke dunia bisnis yang isinya jauh lebih banyak kriminal, penipu, manipulator, dan orang-orang rusak lainnya daripada bisnismen. Sedikit wejangan ya teman-teman. Ingat, di mana uang itu mudah didapatkan, maka akan ada banyak sekali penipu di sana. Dan pertama kali saya masuk, saya nggak ada yang ngajarin. Saya nggak ada mentor. Di keluarga saya orang pertama yang berbisnis sebesar ini. Dan saya kena tipu sampai saya bangkrut. Bangkrut pertama kali saya dan saya harap yang terakhir. Oke, kenapa para penipu, para manipulator ini berbahaya teman-teman? Karena mereka itu bukan kriminal. Jadi secara hukum kalau kita dikerjai mereka, dibodohi mereka, dijebak mereka, dipermainkan mereka, itu akan sangat sulit untuk kita bisa memperkarakan. Apalagi kalian tahu sendiri hukum di negara kita kayak gimana. Orang-orang seperti ini itu mencari uang dengan skillnya dalam menghandle people atau bisa dibilang skill dalam mempermainkan orang. Karena dunia ini itu nggak dikuasai sama orang pintar atau orang yang kuat, perkasa, gagah, atau orang baik. Dunia ini itu dikuasai oleh orang yang paham bagaimana manusia itu berpikir, bagaimana manusia itu merasakan or how to feel, dan bagaimana manusia bereaksi terhadap sesuatu. Dan jika kita tidak terbiasa bertemu dan membaca orang atau kurang pengalaman, kita nggak akan bisa tahu teman-teman bahwa seseorang itu manipulator yang handal. Kenapa? Karena salah satu skill dasar yang harus dimiliki seorang manipulator adalah charm atau karisma. Setelah dia punya karisma, dia harus punya skill berbicara. Makanya orang-orang ini biasanya enak banget kalau diajak ngobrol. Dan ketika kita nyaman ngobrol sama dia akan membangun hubungan sama kita. Dan ketika kita lengah, kita langsung disikat. Uniknya, lawan jenis itu suka dengan orang-orang seperti ini. Bahasa dewasanya, mereka ini menggoda. Bahkan saya kenal orang yang sebelum dia ngebar atau dugem, dia udah booking hotel duluan. Saking yakinnya dia sama kemampuannya untuk bawa pulang perempuan. Dan dia selalu berhasil. Jadi kuliah kita ke depan itu akan mempelajari cara para manipulator ini bekerja. Supaya kita bisa mengidentifikasi mereka punya niatan jahat sebelum kita disikat. Kunci dari manipulasi adalah dengan memahami human nature atau sifat-sifat manusia. Lalu mereka akan mengeksploitasi hasrat, insting, kelemahan, dan apapun yang bisa mereka lihat dari targetnya untuk mencapai tujuannya. Dan skill ini itu hanya bisa kalian pelajari kalau ada yang ngajarin. Kalau kalian belajar sendiri, mungkin butuh puluhan tahun hanya untuk belajar basicnya aja. Karena kalian harus melakukan trial and error berulang kali. Kecuali kalian jenius dan sangat berbakat. Teknik-teknik ini itu sebetulnya bisa digunakan dalam segala situasi ya. Misalnya kita gunakan dalam politik. Apa strategi politik simple yang kita semua tahu?
Serangan fajar atau praktek politik uang. Kita semua tahu taktiknya, tapi kita nggak tahu cara kerjanya. Cara kerjanya adalah reciprocity atau hukum timbal balik. Calon pemimpin ngasih uang atau sembako atau bansos ke masyarakat sebelum pemilihan. Gunanya untuk menanamkan secara psikologis pada masyarakat bahwa mereka punya utang budi. Itu satu. Yang kedua, ingat, saya selalu bilang sama kalian, masyarakat Indonesia karena mayoritas miskin, mereka ini berpikir dengan pola pikir transaksional. Apa itu pola pikir transaksional? Simpelnya, sebuah pola pikir di mana ketika seseorang melakukan sesuatu, itu harus dapat timbal balik. Contohnya, kalau saya nyoblos A, saya dapat apa? Mending saya nyoblos B. Nanti bukti coblosnya bisa ditukar 100.000 ke Pak RT. Jadi mereka nggak bisa mikir panjang. Mereka daripada dapat pembangunan baik, pendidikan baik, kesehatan baik, mereka mending dapat 100.000 sekarang. Dan dua hal itu menanamkan kewajiban ke rakyat. Rakyat jadi memilih bukan karena kualitas, tapi karena beban moral. Udah dikasih. Dan hal kayak gini, itu merusak demokrasi. Besok-besok, kalau kalian menerima serangan fajar, kalian harus tetap menganalisa pejabatnya. Kalau emang bagus, pilih nggak apa-apa. Kan itu namanya taktik untuk menang. Di sini, kita nggak bahas taktiknya itu baik atau jahat ya. Kita ngomongin taktiknya itu bisa dipakai, apa enggak. Contoh lainnya, kalian tahu nggak gubernur Jakarta zaman dulu? Namanya Pak Ali Sadikin. Dia kan dipuji-puji karena pembangunan Jakarta yang hebat. Tapi secara moral, caranya itu jelek, teman-teman. Dia melegalkan judi dan prostitusi untuk menarik pajak demi pembangunan sekolah dan infrastruktur. Ingat, melegalkan judi dan prostitusi di negara Indonesia yang melarang kedua hal itu. Secara aturan aja, itu kan udah menyalahi undang-undang. Tapi dia memaksa masyarakat dan penguasa untuk menerima hal yang kita anggap tabu tadi demi suatu hasil yang jelas. Dia di mata mafia judi dan prostitusi dianggap baik. Dia di mata masyarakat juga dianggap baik karena duit pajaknya beneran dipakai untuk pembangunan. Dapat dua-duanya tanpa dia perlu dibawa ke pengadilan untuk kesalahannya melanggar aturan. Saya kasih contoh lain dalam topik politik. Kalian tahu nggak Presiden LBJ, Presiden Johnson, Presiden ke-36 Amerika? Kita kalau baca biografinya, dia ini memulai karirnya sebagai seorang guru di sekolah miskin. Lalu dia dekat dengan salah satu anggota DPR di Amerika, dan dia diangkat jadi staf atau asistennya, saya agak lupa. Tapi intinya, dia diangkat jadi anak buahnya. Ketika dia naik level, hal pertama yang dia lakukan adalah memetakan kekuasaan. Dia lihat, dia catat siapa yang punya kuasa, lalu dia melakukan networking ke mereka. Dia cari tahu penguasa-penguasa ini itu punya ketakutan apa dan punya hobi apa. Gunanya apa, Pak? Untuk memanipulasi kita butuh penguasaan informasi, teman-teman. Sama seperti yang dikatakan Sun Tzu, penguasaan informasi adalah kunci memenangkan peperangan. Setelah kita punya informasi, kita bisa menyusun strategi yang matang. LBJ menggunakan hobi dari para targetnya untuk membangun hubungan. Targetnya lengah karena merasa dekat, mungkin jadi keceplosan satu atau dua hal. Dan satu dua hal itu dia korek, dia dalami sampai dia menemukan kelemahan targetnya. Lalu, hal ini dia gunakan untuk mengancam agar mereka mau mendukung LBJ dalam melakukan agendanya. Cara ini berhasil bikin dia naik jadi Senate Majority Leader atau setara ketua partai. Setelah Presiden JFK mati ditembak, dia naik jadi presiden. Ketika dia berkuasa, cara manipulasinya itu berubah. Presiden JFK itu dicintai oleh masyarakat dan pejabat-pejabat di Amerika. LBJ ketika punya agenda, dia akan bilang ke para pejabat atau ke masyarakat bahwa agendanya itu juga diinginkan oleh mendiang JFK. Jadi dia pakai guilt trip untuk menggerakkan massa. Dan dia juga jadi lebih mengintimidasi. Dia pakai taktik yang namanya The Johnson Treatment. Detailnya kalian bisa cari tahu sendiri. Saya jelaskan garis besarnya aja. Jadi, The Johnson Treatment itu caranya dengan memanfaatkan posisi jabatan dan fisik dari LBJ. Kenapa fisik, Pak? LBJ ini tinggi dan besar, teman-teman. Kalau nggak salah, hampir 2 meter tingginya. Ketika dia mau menekan salah satu pejabatnya, dia akan suruh pejabatnya itu ke kantornya. Lalu begitu masuk, dia langsung samperin, seakan-akan dia marah. Bayangin, disamperin bosmu, orang nomor 1 di negaramu. Gede, tinggi, serem.
yang di zaman dulu orang kayak gini bisa ngehabisi nyawa kita dengan mudah. Dia langsung nyerang karir dan keselamatanmu serta keluargamu. Kamu terintimidasi, kamu takut, kamu nurut. LBJ ngasih tahu agendanya. Simple, tapi beda banget kan sama taktiknya yang dulu. Ketika dia berkuasa, dia tahu dia punya keunggulan, dia punya senjata. Jadi dia ubah cara manipulasinya dari yang dulu soft dan penuh intrik jadi galak dan agresif. Saya pun juga sering pakai taktik seperti ini, teman-teman. Saya kalau gaji karyawan di perusahaan saya, itu lebih tinggi setidaknya 30-50% dari perusahaan lain di bidang yang sama. Bahkan bisa lebih. Gunanya apa, Pak? Bukannya Bapak malah jadi rugi. Gunanya untuk mengikat teman-teman. Karena jika dia ngelamar di tempat lain, gak akan dapat gaji sebesar di tempat saya. Apalagi kalau dia nggak bisa manage duit, dia nggak akan mau downgrade lifestyle. Jadinya mau saya kasih target gila pun, dia nggak akan keluar. Dan ini bisa jadi senjata saya juga. Senjata itu seringnya saya gunakan untuk memotivasi, biar semangat kerja atau untuk meningkatkan loyalitas saja. Contohnya gimana, Pak? Simpel aja, saya ingatkan dia tentang potensi pengeluaran finansial dia di masa depan. Misalnya, Pak, saya kalau nggak salah ingat tahun depan anak Bapak mau masuk SMA ya. Bapak nggak mau coba masukin anaknya ke SMA X. Kemarin anaknya Bu Lastri katanya mau masuk ke sana juga, Pak. Bu Lastri ini salah satu klien saya yang kaya. Saya tahu teman-teman, dia nggak akan mampu menyekolahkan anaknya di sana karena memang mahal sekali. Tapi saya tahu juga karyawan saya ini orang pinter. Kalau nggak pinter dia nggak akan masuk ke perusahaan saya. Saya paham dia, dan dengan memahami karakternya, saya tahu dia akan langsung memproses kata-kata saya tadi jauh ke depan. Dia pasti melihat potensi atau kesempatan untuk anaknya bisa mingle, bisa bersosialisasi dengan anak-anak konglomerat. Dan di level orang seperti dia pasti tahu pentingnya networking sejak muda. Anaknya dapat relasi bagus waktu muda, masa depannya jadi cerah. Siapa orang tua yang nggak mau anaknya sukses? Lalu, baru setelah itu saya lemparkan umpannya. Tapi kayaknya mahal sih Pak di sana. Cuma nanti kalau Bapak butuh, Bapak bisa pinjem ke koperasi kita dulu aja. Atau kalau Bapak mau, Bapak bisa ambil proyeknya Pak Basuki. Nanti saya kasih bonus kalau hasilnya bagus. Kenapa dia saya kasih dua opsi teman-teman? Untuk membuat dia merasa dia punya pilihan, dia pegang kendali. Jadi seakan-akan saya nggak maksa. Padahal saya maksa, tapi secara halus. Kenapa ribet banget Pak? Ya karena dia pintar teman-teman. Kalau saya nggak melakukan intrik sedikit, dia nggak akan mau nurut sama saya. Dia pasti sadar saya itu pengennya gimana, dan keinginan saya itu akan merepotkan dia. Karena saya ngasih dia job tambahan, padahal jobnya itu udah banyak. Tapi dengan mengingatkan tanggung jawabnya dan potensi masa depan untuk anaknya, dia akan jadi merasa bahwa niat saya itu membantu dengan memberikan proyek ke dia. Yang padahal mungkin bisa saya kasih ke orang lain. Tapi saya doang yang tahu, untuk menghandle proyeknya Pak Basuki yang bisa itu cuma kita berdua aja. Tapi saya lagi sibuk, jadi biar dia aja. Lalu gimana Pak jika karyawan Bapak tetap gak mau nurut? Ya udah, gak apa-apa. Setidaknya saya tahu anak itu bukan prioritasnya. Jadi next time saya gak akan ngumpan tentang anaknya. Oke, mungkin cukup intermezzonya ya teman-teman. Sekarang kita kembali ke kuliah. Dari pengalaman saya berbisnis, saya di fase awal itu sering banget ketipu, dikerjai, dibodohi, dicurangi, dan sebagainya. Jadi saya dipaksa sama situasi untuk jadi cuning atau jadi licik. Dan video kita hari ini, itu kita akan bahas sedikit aja teman-teman. Karena udah lumayan panjang juga durasinya. Kita bahas tentang cara mengenali para manipulator. Jadi kalau kalian lihat ciri-ciri ini, kalian harus langsung waspada. Atau setidaknya kalau kalian betul-betul kepepet, kalian siapin backup plan atau rencana cadangan. Biar kalaupun akhirnya kalian ditipu, digobloki, kalian nggak terlalu rugi. Karena memang terkadang ada kondisi di mana kita tahu itu hal yang berbahaya atau mencurigakan, tapi kita harus tetap maju. Oke, ciri-ciri yang pertama. Orang yang selalu berusaha meyakinkanmu dengan janji atau perkataan yang diulang-ulang. Contohnya gimana Pak? Dulu saya punya dua orang teman waktu kuliah. Sebut aja A sama B. A ini uangnya banyak teman-teman. B ini sebenarnya juga punya uang.
Tapi mungkin dia agak kelainan, atau emang uangnya lari entah kemana. Atau emang dari awal dia niatnya udah buruk. Jadi B ini, dia sering banget minjem uang nominal kecil ke si A. Awalnya mungkin cuma 10.000 buat bayar makan di warteg, dan langsung dia ganti. Terus minjem uang nitip buat beli rokok. Begitu si A datang, langsung diganti sama B. Dan sebagainya. Pokoknya kecil-kecil teman-teman. Lalu mulai agak mahal. 50.000 buat beli pulsa, 500.000 buat bayar kos, 500.000 buat servis motor, dan sebagainya. Sampai saya ingat waktu itu. Dia minjem 1 juta, katanya dia mau beli tiket kereta buat pulang kampung. Si A awalnya nggak mau, karena menurut dia 1 juta itu banyak. Dan memang banyak teman-teman waktu di zaman itu, apalagi kita semua mahasiswa perantau. Tapi si B menjanjikan kalau nanti pas ngembaliin, dia tambahin 200.000. Akhirnya si A pun luluh. Dan begitu balik dari kampung, si B pun bayar utang dan ditambahin 200.000. Mungkin aja B ini merasa bahwa kedepannya akan sangat sulit sekali untuk minjem duit sama si A. Dia akhirnya minjem ke si A untuk terakhir kalinya. 3.500.000 atau 4.500.000, saya agak lupa, buat bayar kuliah. Dan dijanjikan dibayar plus ditambah 500.000 karena dia kepepet. Katanya orang tuanya lagi kesusahan. Sebenarnya sampai di sini aja kan udah jelas ya. Dia masih kuliah, belum kerja, dan orang tuanya lagi kesulitan. Kalau kita minjemin, kemungkinan besar nggak akan dibayar dalam waktu dekat. Si A jelas ragu dong teman-teman. Meski dia orang yang kaya, kalau nggak salah zaman itu uang sakunya itu 5 juta per bulan. Yang saya sendiri itu cuma 1,2, dan itu all-in buat sebulan, termasuk kos-kosan. Oke, si B tahu A ragu, dan dia menekankan ke si A, "Bro, tolonglah, nanti begitu orang tua aku ngirim uang, aku pasti langsung bayar ke kamu kok. Aku setiap minjem ke kamu, itu kan selalu aku bayar toh. Nggak pernah aku nggak bayar utang. Aku janji pasti bayar." Nah, perkataan itu, nggak pernah aku nggak bayar utang. Aku janji pasti bayar. Itu selalu diulang-ulang setiap B ketemu sama si A. Dan akhirnya, A minjemin. Dan sampai si B wisuda, uang itu nggak pernah balik. Oke, lalu apa Pak aplikasinya ke dunia bisnis? Saya pernah punya klien teman-teman. Dia anak muda, melek sama perkembangan zaman, jadi dia mempekerjakan saya sebagai konsultan bisnisnya. Dia anak tunggal, dapat warisan toko bangunan dari bapaknya. Dan dia dari sekolah itu udah sering bantu-bantu di toko. Jadi dia nggak benar-benar nol dalam mengelola toko bangunan. Tapi karena bapaknya ini meninggal secara mendadak, dia nggak diajarin ilmu kasarnya dalam menangani customer. Nah, pada suatu hari, ada customer langganan dari zaman bapaknya dulu, dan udah langganan selama belasan tahun. Sebut aja C. Jadi klien saya ini percaya banget sama C, karena kan dia udah langganan ya. C ini awalnya mulai sering ngebon atau ngutang material dulu. Awalnya nominal kecil, terus puluhan juta, sampai akhirnya miliaran. Dan gak dibayar, dia lari. Sama seperti ceritanya A dan B. Padahal kita tahu, C ini udah langganan, udah dipercaya selama belasan tahun. Tapi mungkin wataknya emang jahat. Dia lihat klien saya masih muda, masih polos. Ada kesempatan, dia kerjai, terus dia kabur. Jadi, jangan pernah mengesampingkan resiko sekecil mungkin, meskipun itu orang yang kita percayai. Banyak kan anak nipu orang tuanya, atau sebaliknya, orang tua memanipulasi anaknya untuk selalu ngirim uang dengan alasan berbakti dan tanggung jawab, dan sebagainya. Itu tadi ciri-ciri yang pertama ya, teman-teman. Orang yang selalu mengulang-ulang janji dan harapan, atau bisa dibilang potensi keuntungan, baik itu keuntungan materi, moral, atau untuk menjaga kepercayaan aja. Kita lanjut ke ciri-ciri nomor 2. Mungkin lebih tepatnya sebuah teknik ya teman-teman, bukan ciri-ciri. Jadi, teknik untuk mendeteksi orang itu pembohong atau enggak. Tapi disclaimer dulu, teknik ini nggak bisa mendeteksi secara 100% ya teman-teman. Karena kalau orang itu beneran pembohong pro atau manipulator ahli, teknik ini nggak akan work. Oke, umumnya pembohong itu tidak mengingat secara detail cerita kebohongannya. Kok bisa Pak? Ya karena kebohongan itu bukan kejadian nyata. Jadi kalau disuruh mengingat, nggak ada ingatannya. Kecuali emang dia dari awal udah niatan bohong. Jadi dia bikin skenario mendetail tentang kebohongannya. Dan dia hafalkan supaya ceritanya konsisten. Oke, lanjut.
Jadi, karena pembohong itu nggak bisa mengingat secara detail tentang kebohongannya, cara ngetesnya itu simple, teman-teman. Kita minta dia untuk cerita yang kita curigai sebagai kebohongan 2 kali atau 3 kali. Tapi lakukan dengan smooth dan ada jeda. Anggaplah nih, kita ketemu sama seseorang, terus dia cerita sesuatu. Kita inget-inget ceritanya. Apalagi kalau kita ngerasa cerita itu bohongan. Di lain hari, kalau kita ketemu sama dia lagi, kita pancing dia secara halus untuk menceritakan ulang. Dan kita lakukan ini beberapa kali. Kalau ceritanya tidak konsisten, berarti kita bisa bilang orang itu pembohong. Jadi kita harus berhati-hati. Clue lainnya, kalau kita kenal sama seseorang dan kita tahu orang itu bohong ke orang lain, maka ada kemungkinan juga orang itu akan bohong ke kita. Ingat teman-teman, manusia itu selalu punya prinsip, punya nilai, punya kode yang ada pada dirinya. Kalau nilai-nilai itu mengizinkan dia berbohong ke musuhnya, maka dia juga akan berbohong ke temannya kalau ada yang dia mau dari temannya. Oke, kita lanjut ke ciri ketiga ya. Selalu berhati-hati sama orang yang dulu pernah kaya lalu jatuh. Kenapa saya selalu bilang berhati-hati? Bukannya jangan berurusan sama orang dengan ciri-ciri seperti itu. Karena memang tidak semua orang itu penipu. Ada orang yang berbohong karena dia NPD. Tapi kalau kerja, dia profesional. Ada juga orang yang bangkrut karena apes. Dan dia cuma butuh kesempatan untuk bisa bangkit lagi. Jadi kita hanya harus berhati-hati ya teman-teman. Jangan kita menutup pintu. Kita hanya perlu selektif atau pilih-pilih mengizinkan siapa yang boleh masuk ke rumah kita. Oke, kita lanjut. Orang yang selalu bilang atau menceritakan masa kejayaannya dulu, yang padahal saat ini dia bangkrut, jatuh miskin atau nggak punya uang, itu orang yang harus kita waspadai. Kenapa? Mungkin memang kadang kita ketemu orang yang beneran pernah kaya lalu terjatuh. Tapi kalau dari pengalaman saya, mayoritas orang-orang seperti ini itu pembohong atau penipu. Dia menceritakan tentang masa kejayaannya dulu, agar kita melihat sebuah ilusi bahwa dia ini orang hebat, orang yang punya potensi. Dan ketika kita kena ilusi itu, dia akan menawarkan kita something atau sesuatu. Kalau dari pengalaman saya, biasanya suatu ide bisnis. Lalu kita tergiur dan percaya karena dulu dia pernah sukses. Dan dia mungkin bisa sukses lagi. Kita akhirnya pun invest ke dia. Tapi ternyata itu investasi bodong. Dan kalaupun dia beneran pernah sukses, ceritanya nyata, kita tetap harus berhati-hati. Karena dia pernah jatuh, itu pasti karena suatu penyebab. Oke, kita lanjut ke ciri terakhir ya. Yaitu orang yang tidak kompeten. Di dunia bisnis, orang yang tidak kompeten, itu saya jamin 100% akan gagal. Saya udah lihat banyak sekali contohnya. Karena ciri orang tidak kompeten itu banyak banget ya. Kita bahas satu aja. Orang yang terlalu fokus ke detail nggak penting daripada inti permasalahan. Jadi mereka nggak bisa membedakan mana yang penting dan nggak penting. Contohnya apa Pak? Saya ambil contoh dari pengalaman saya meng-hire orang-orang yang salah ya. Saya pernah meng-hire manajer sales. Tugasnya manajer sales ini kan memastikan semua sales di bawahnya itu bisa menjual dan memenuhi target. Tapi enggak teman-teman, orang ini dia malah terlalu fokus sama hal yang enggak penting. Misalnya, dia ribut sama anak buahnya soal font email. Dia ribut sama anak buahnya karena telat 5 menit. Ribut karena anak buahnya rambutnya panjang. Oke lah, itu memang kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai SOP perusahaan ya. Tapi cara dia menghandle permasalahannya itu juga jelek teman-teman. Mungkin dia tipikal boomer yang marah-marah ke satu individu di depan semua orang, sehingga individu ini dijadikan contoh buat semua orang untuk tidak mengulang hal yang sama. Sesekali nggak apa-apa, tapi karena dia terlalu fokus sama detail, dia nggak nyadar kalau anak buahnya itu udah hilang respect sama dia. Dan mereka burn out. Mereka malas berangkat kerja. Kalau mereka malas, gimana? Mereka mau jualan. Ketika saya koreksi, dia ngebantah teman-teman. Dia bilang ke saya, aturannya kan emang begitu Pak. Ya pokoknya harus begitu. Dari dulu saya di tempat kerja sebelumnya juga seperti itu. Tapi kan bukti laporan salesnya mengatakan cara dia ini nggak work, nggak efektif. Mungkin dulu iya, work. Tapi perkembangan zaman kan caranya juga harus berkembang. Dan dia nggak mau belajar. Tapi Pak, kan nggak ada hubungannya sama manipulasi. Oke, saya kasih contoh lain.
Saya yakin mayoritas dari kita semua, mungkin atau pasti, pernah ketemu sama lawan jenis. Dan anggaplah kita menjalin hubungan, lalu pacaran sama dia. Pacar kita ini ribut terus masalah-masalah kecil. Chatnya nggak langsung dibales, dia marah. Kita bales tanpa emoji, dia marah seakan-akan kita dingin. Kita bales huruf terakhirnya cuma satu, dia marah. Dan sebagainya lah. Lalu hal ini diungkit terus sama dia, sehingga kita merasa bersalah. Dan dia pegang kendali sama hubungan kita. Dia ungkit dan menggiring kita untuk melakukan apa yang dia mau. Misalnya, kalau cewek ya, dia minta kita untuk beliin dia barang mahal sebagai permintaan maaf. Atau kalau cowok, dia minta kamu foto bukil untuk meredakan amarahnya. Pokoknya nggak penting banget lah. Padahal dengan dia begitu, dia mengganggu kita yang mungkin lagi kerja atau merusak cara komunikasi yang baik dan sehat di dalam hubungan. Oke, sepertinya itu dulu ya teman-teman. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, tapi saya udah capek, jadi kita lanjut di lain hari atau di video selanjutnya. Oh ya, mungkin ke depannya video-video dengan tema jahat seperti manipulasi ini saya akan masukkan ke membership. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.